Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Meskipun Pilpres 2024 beberapa bulan yang lalu telah selesai diselenggarakan dengan keputusan kubu Prabowo Gibran sebagai pemenang yang didukung oleh 58% dari seluruh pemilik suara sah. Namun di tengah masyarakat, hawa persaingan bahkan perseteruan antara kelompok 58 di satu pihak dan kelompok 16 serta 24 di pihak lain yang kalah masih tetap saja bergulir dan terus berkecamuk. Hal ini tidak lain karena ada tanda-tanda kuat bahwa pergantian pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden baru Prabowo Subianto yang pada saat pelantikannya diawali dengan pidato politik penuh semangat perbaikan yang dapat menjadi tumpuan harapan bagi bangsa dan negara. Tetapi kemudian pemerintahan baru ini tampaknya tak lebih hanyalah wujud dan bentuk lain dari keinginan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode, di mana sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah dijungkir balikkan jauh dari nilai-nilai dasar agama Islam yang secara statistik dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, seperti sifat tamak atau rakus, zalim alias tidak adil, dan tidak punya rasa malu, berperilaku tercela. Kesalahan pokok yang dilakukan pemerintah atau pemimpin nasional Indonesia selama ini adalah tidak melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dan hal tersebut tidak dikontrol oleh lembaga legislatif karena tupoksinya sudah dikooptasi oleh lembaga eksekutif. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan. Sehingga meskipun negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa melimpah, tetapi sebagian besar rakyatnya masih saja hidup dalam keadaan miskin. Kenali nih, Prayogo Pangestu, orang paling tajir di Indonesia saat ini, sekaligus juga menjadi orang terkaya di dunia nomor 22 versi majalah Forbes. Kekayaannya telah mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. 7 turunan juga hartanya nggak bakalan habis. Kekayaannya ia dapat berasal dari bisnis kayu, sektor petrokimia, sampai tambang batu bara. Kekayaannya itu didapat dari hasil mengeruk kekayaan alam Indonesia. Kalian tahu kan betapa gurihnya bisnis batu bara itu? Di sini saya hanya ingin menyadarkan kita semua bahwa ada sebuah ironi besar yang terjadi di bangsa ini. Ironisnya ini nih, kalian perhatikan, ini adalah sumber data dari BPS tahun 2024 ya. Dan di sini menunjukkan bahwa ternyata negara sebesar Indonesia, negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah yang sangat luar biasa, ternyata sumber pendapatan negara terbesarnya bukan didapatkan dari sumber daya alamnya, melainkan dari pajak rakyatnya. Dan kalian perhatikan ini nih, tarat, lihat. Pendapatan negara mayoritas dari pajak, teman-teman. Jadi dari pajak dapat 2.309,9 triliun rupiah, artinya pendapatan negara terbesar 82,4%. Dan kalian perhatikan juga di sini
dari sumber daya alam ya itu cuma dapat 207,7 triliun doang, yang artinya cuma 7,4%. Yang harusnya menjadi pertanyaan kita semua sekarang adalah hasil dari sumber daya alam Indonesia ini perginya kemana gitu. Keuntungan yang didapat bagi bangsa ini apa gitu. Masa sih cuma segitu? Sekarang kalian paham kan kenapa selama ini rakyat terus yang ditekan, rakyat terus yang dicekik, rakyat terus yang dikejar-kejar pajak. Melihat fakta ini sebagai rakyat, kita berhak banget marah kepada pemerintah apabila pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Karena lihat, pendapatan terbesar negara itu didapat dari pajak rakyat. Dari kita, dari rakyat. Mereka para pejabat digaji oleh kita, oleh rakyat. Masa kita nggak boleh marah sama pemerintah? Masa kita nggak boleh mengkritik pemerintah? Negara yang paling kaya di dunia ini ya kita sendiri. Sepertiga mineral bumi itu berada di Indonesia. Saya kasih contoh. Ini contoh kecil aja. Ada daerah di Sumbawa namanya kotanya Dompu. Di Dompu itu ada kecamatan namanya Huu. Di Huu itu ada kandungan emas di satu kecamatan nih ya. Ada kandungan emas 2 miliar ton. 2 miliar itu kalau dihitung secara kasar, roughly, itu 1,8 juta triliun rupiah. Bisa dipertanggungjawabkan itu. Itu baru satu kecamatan. Nah di Sumbawa itu ujung ke ujung isinya emas. Oke. Itu baru Dompu, belum Sumbawa Barat, belum Sumbawa kecil atau Sumbawa kota-kota itu. Kekayaan luar biasa. Saya sempat ke sana, saya ambil tanah gitu, semprot dengan air biasa aja. Tanahnya hilang, tinggal bentik-bentik emas walaupun sedikit bang. Tapi secara manual aja bisa diambil itu, digali emasnya. Tapi di polis lain. Dalam perdebatan di berbagai media sosial selama ini, kaum 58 seringkali membanggakan jumlah pemilih sebagai satu-satunya tolok ukur eksistensi pemerintah Jokowi. Dan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo saat ini tanpa melihat, bahkan tidak peduli benar atau salah, baik atau buruk, dan manfaat atau mudaratnya bagi kepentingan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Padahal kalau mengacu pada Al-Quran, jumlah banyak itu cenderung mengandung konotasi negatif yang dalam bahasa sehari-hari disebut salah kaprah. Tidak kurang dari 80 ayat menyebutkan dan menerangkan tentang fenomena tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun. Ayat lain, walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Ayat lain, wa aktsaruhumul fasiqun. Kemudian ayat lain, wa anna aktsarakum fasiqun. Ayat lain, wa aktsaruhum la ya'qilun. Lalu ayat lain, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dilihat dari segi sistem demokrasi, hal itu tampaknya sah-sah saja. Sekalipun sebenarnya sistem demokrasi di Indonesia ini demokrasi kebablasan yang seharusnya dikoreksi. Karena di Amerika Serikat saja sebagai negara pelopor sistem demokrasi, pemilihan presiden tidak dipilih secara langsung, one man one vote. Selain itu, kaum 58 dalam pembelaannya seringkali juga menyebut nama Allah dengan mengatakan bahwa terpilihnya Jokowi ataupun Prabowo sebagai presiden Republik Indonesia atas kehendak atau izin Tuhan. Perkataan dan pernyataan tersebut seakan menjadi palu kodam untuk membungkam kritik-kritik rakyat yang dilontarkan. Padahal seperti diketahui bahwa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa apa yang terjadi itu adalah baik dan benar. Hal itu sesuai dengan sifat Tuhan Ar-Rahman atau Maha Pemberi. Di dunia ini Tuhan memberi kepada segenap makhluknya, tidak peduli yang taat atau yang ingkar. Contoh yang fenomenal adalah keberadaan atau eksistensi iblis, juga atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan bukti yang paling mutakhir adalah serangan brutal Israel kepada negara-negara musuhnya tanpa izin dan kehendak Allah. Semua itu tidak akan mungkin terjadi. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Pemahaman demikian adalah bagian dari ilmu tauhid, khairihi wa syarrihi min Allah.